Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannifu Ini Rat, rahimahullah ta'ala fa'ana bi wa bi ulumikum fid dharain amin ila an qala. Gimana? sampai wa an la yataqaddam hukmul far'u. Sebentar. Ba'ala yataqabbah hukmul fari al hukmil asli itu udah bukan sih? Udah itu. Belum. Sampai itu baru dikit. Rekamannya tidak dikirim lagi di grup, San. Iya, nanti Raffi suruh ngirim. Antum lihat di YouTube-nya Raffi, Ustaz Tengku lengkap dia sudah diuploadin di sana. Dari awal ya. Ya, antum tanya Raffi itu. Atau kalau minta filenya ya di Raffi juga udah didownloadin sama dia. Oh baik, nanti Ana mintalah YouTube beliau kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Enggak. Ya udah, berarti bahas ini lagi. Wa an la yataqaddam. Itu baru 2 baris atau 3 baris gitu. Sampai haitsulla dalilal mukhtar. Iya, jadi kan kemarin kita bahas nih bahwasannya hukum untuk fara itu nggak boleh lebih ada terlebih dahulu daripada hukum asal. Maksudnya zuhurnya, karena kalau hukum itu kan sedari dulu sudah ada. Hukum itu kan kodim, cuman nggak boleh zuhurnya fara itu lebih dahulu daripada zuhurnya asal bagi seorang mukallaf. Nah, dengan kadar tidak ada dalil selain qiyas untuk menentukan hukumnya. Percontohannya begini, umpama wudhu mau disamakan dengan tayamum mengenai kewajiban niat. Antara tayamum dan wudhu ini lebih dahulu mana? Ya lebih dahulu wudhu, karena tayamum ini badal dari wudhu. Kemudian kalau difahami tayamum ini wajib niat, apakah kemudian wudhu ini diwajibkan niat dengan dikiaskan dengan tayamum? Nggak boleh harusnya. Ya. Nah, pengkiasan tayamum kepada wudhu ini dalam kewajiban niat, manakala tidak ada dalil untuk wudhu kecuali kias. Ya, jadi kalau acuannya adalah kias dan kemudian hukum wudhu itu sudah didapati terlebih dahulu sebelum hukum tayamum, ini nanti justru akan menjadikan kejanggalan untuk mengkiaskan kewajiban niatnya wudhu dengan tayamum. Orang wudhu kita sudah tahu hukumnya terlebih dahulu, sudah diamalkan oleh sahabat sekian tahun umpama. Baru kemudian kita tentukan adanya kewajiban niat dengan kita samakan wudhu dengan tayamum, kan aneh gitu. Karena tayamum itu baru disyariatkan setelah hijrah. Nah, karena begini, kalau andaikan hukum fara ini boleh terjadi lebih dahulu, ya, niscaya akan ada ketetapan sebuah hukum yang memang ketetapan itu ternyata mendahului konsep tersebut dengan tanpa dalil. Kalau memang nanti adanya niatnya wudhu itu bisa ditetapkan dengan kias, padahal niat ini termasuk dalam cakupan wudhu, bagaimana bisa kita pahami adanya niat wudhu sebelum ada dalil yang menunjukkan kewajibannya? Karena gini, kita ngerti niatnya wudhu karena kias dengan niatnya tayamum. Padahal niatnya wudhu itu sebuah konsep dari wudhu itu sendiri yang disyariatkan sebelum adanya tayamum. Ini kan mumtani, nggak masuk akal. Kenapa? Karena taklif dengan hal yang nggak diketahui. Berarti kan kalau gitu ceritanya, kita diwajibkan niat wudhu sedari awal, padahal kita nggak tahu bahwa niat wudhu itu wajib karena dikiaskan dengan niat tayamum. Berarti nggak sah ya sama itu. Konsep kiasnya itu tidak tepat. Iya, paham. Lagi kenapa harus memunculkan kias? Maksudnya gini, hukum barunya gimana ya? Kenapa kok? Kan berarti kan sudah ada praktiknya dulu dong.
Betul. Ya loh. Mm-mm. Ya, apa ininya hubungannya dengan tayamum tadi sehingga kok wudhu ini harus niat, sehingga harus disamakan dengan tayamum, dikiaskan dengan tayamum. Ya Padahal kan wudhu datang duluan. sama-sama konsep toharoh yang bernilai ubudiyah. Harusnya nggak ada perbedaan. Kalau tayamum wajib, ya harusnya wudhu wajib. Iya, tapi kan nyatanya kan lebih datang lebih dahulu. Berarti kan praktiknya sudah dilakukan dahulu sebelum adanya konsep tayamum tadi. Harusnya seandainya tayamum datang itu ngekornya ke wudhu dong. Nggak, pikirnya harus gitu dong. Pola pikirnya adalah tidak ideal, menyamakan mengkaitkan sesuatu yang sesuatu yang instruksi belakangan itu nggak ideal dikaitkan dengan instruksi yang pertama, karena instruksi pertama itu memang sebatas itu dan sudah diaplikasikan. Ya, sudah diaplikasikan kan? Berarti Iya. kan problem kalau belum diaplikasikan boleh aja berarti kan. Nanti Boleh kayak aja. bahasan, ya kayak bahasan amr tidak melakukan secara segera sampai ada instruksi cara melakukannya. Berarti kan seolah-olah instruksi, kalau kayak gini kan instruksi melakukannya, bukan ininya ya, praktiknya, bukan amrnya. Iya. Kalau ini kan sudah diaplikasikan. Iya. Aneh gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang dibahas sekarang itu bukan instruksinya apakah sudah diaplikasikan atau tidak. Karena kenapa? Ilahnya kan li'annahu taklif bimalayi ulam. Karena itu instruksi itu akan membebani dengan sesuatu yang tidak diketahui. Padahal realitasnya ta'abadabi qoblal hijrah sudah menjadi nilai ritual ibadah sebelum hijrah. Nah, dalam artian kias semacam ini bisa terima, tujuannya untuk membantah musuh. Jadi bukan untuk mengafirmasi hukum, tapi untuk membantah musuh. Sebagaimana Imam Syafi'i, ucapan seorang Syafi'i kepada seorang Hanafi yang mengatakan niat itu wajib dalam tayamum, namun tidak wajib dalam wudhu. Golongan Hanafiyah mengatakan tayamum itu harus niat, tapi untuk wudhu tidak. Wudhu itu tidak wajib niat, karena dalil inamal a'malu bunniyat itu artinya adalah kamalul kamalul a'mal itu biniat gitu, bukan sihatul a'mal. Dibantah ucapan semacam ini bahwasanya ya kalau tayamum saja wajib niat, mestinya wudhu, karena keduanya adalah toharoh, ya. Keduanya, jadi ini kias yang semacam ini bisa untuk mengintervensi atau bisa untuk membantah pendapat orang lain. Antum nggak fair kalau katakan tayamum itu wajib niat tapi wudhu tidak. Keduanya sama-sama konsep toharoh. Iya. Tat nanya. Ya. Si tayamum sendiri emang ada perintah niatnya secara zahir? Secara nas? Kalau dalil nasnya memang tidak ada, tapi kalau kita kan dari Syafi'iyah mengajunya inamal a'malu biniat. Kalau Ya, seingat berarti saya, kan itu percuma dong bantahannya. percuma kenapa? Ya karena balik lagi nanti nggak pakai dalil si tayamum tuh. Tapi kan kita bisa membantah dengan konsep. Tapi kan bisa menjawab dengan konsep analogisnya. Emang si Hanafiyah tayamum wajib? Wajib. Mereka itu wajib niat karena supaya membedakan antara hal yang bernilai toharoh atau tidak. Soalnya secara zahir kan yang namanya tayamum itu kan justru menempelkan debu kepada badan. Nah ini supaya bisa bernilai toharoh diharuskan niat. Oh, supaya hasil ya? Iya. Ya apa bedanya antum kerja tukang sama tayamum? Sama-sama berdebu kan? Iya sih.
Makanya diwajibkan niat itu supaya ada pembeda antara menaburkan debu yang bernilai ritual ibadah atau sekedar melakukan kegiatan yang berdebu. Nah, makanya sama Syafi'i dibantah itu antum nggak fair kalau kayak gitu. Kalau wudhu, kalau tayamum saja yang notabene kotor-kotoran itu bisa bernilai toharo karena niat, mestinya wudhu juga. Apalagi wudhu pakai air, jelas nadhofahnya. Makanya di sini menggunakan bahasa anatah tarikoni. Bagaimana bisa ya dua hal itu berbeda? Padahal al aslu, yakni al aslunya tayamum dengan wudhu itu sama dalam maknanya. Makna apa? Makna toharo. Ilzaman in zukiro ya tadi itu ya. Ya, jadi itu kirol kias, ilzaman il khosmi. Jadi kias itu disebutkan untuk mengintervensi, membuat mereka patuh, membuat mereka tunduk, membuat mereka harus menerima apa yang disampaikan. Ilzam itu kan mewajibkan. Berarti sebenarnya dua-duanya punya kelemahan ya, Tat? Gimana? Dua-duanya punya kelemahan. Dua-duanya punya? Iya, punya dalilnya kelemahan. masing-masing. Iya. Dan punya kelemahan masing-masing ya. Ya kalau Syafi'iyah kelemahannya apa? Ya itu bimalam yu'lam. Loh, cuman kan Syafi'iyah punya dalil lain untuk wudhu, bukan dengan kias ketayamum. Dalilnya kan inamal a'malu binniyat, itu kan mutlak, umum. Iya kan, tapi mencoba untuk membantahnya itu loh, Tat. Maksud antum bantahannya lemah. Iya, bantahannya lemah karena dia menyandarkan dengan bimalam yu'lam tadi. Kiasnya itu sebagai bantahan, bukan sebagai istidlal. Yang lemahnya itu kalau seandainya digunakan sebagai istidlal. Kalau bantahan ya enggak. Iya, Tat, ngerti, Tat, tapi kan ya udah. Iya, Kalau ya. bantahan itu kan bukan sesuatu yang harus terjadi gitu loh, bukan sesuatu yang harus bukan sesuatu yang harus luzum. Makanya kan biasanya bantahan itu sifatnya nilainya iftirodi. Jadi kan gini, kalau kamu memang katakan wajib niat dalam tayamum itu karena nilainya toharoh, harusnya wudhu juga wajib niat. Kan gitu. Tapi apakah kemudian Syafi'iyah mengaplikasikan kias ini untuk istidlal hukum? Ya enggak. Enggak, maksudnya Jadi, si Hanafinya bilang, ya saya maunya gimana ya? Ya saya membedakan ini aja, dia bilang. Dan tidak bisa ya kenapa? disamakan antara dua hal. Ya kenapa kok beda? Ya nggak tahu, tanya Hanafi ya, kan? Tanya saya. Fa'in kana lahu dalilun akhor jaza takodumu. Kok ada dalil lain ya nggak masalah. Lintifa'il mahduri sabik. Ya binaan ala jawazi ta'atu dalil. Dan mengacu bahwa saya dalilnya ada banyak. Kayak contoh sekarang akimus sholah. Itu kan kita sudah tahu kewajiban sholat karena tawatur. Umpama antum ingin kiaskan. Ya atau antum ingin gunakan konsep silogisme dalam konsep antiki umpama. Ya akimus sholah itu adalah umpama akimus sholah amrun ya dulu ala wujubis sholah. Akhirnya antum fahami dari dalil itu, berarti kulu amrin itu ya dulu ala wujub. Nah, berarti kan akimus sholah itu ya dulu ala wujub. Ya nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa. Jadi dalil itu nggak harus satu, boleh banyak. Wakilaya juzu takodu mutlakon, menurutkan nggak boleh sama sekali. Ini pendapat yang juga sesuai dengan Imam Tajuddin As-Subki dalam Jamul Jawamiknya. Alai jarul aslu urfan ma'al bina ala adami jawazi ta'adudi dalil. Mengacu tidak bolehnya untuk terdapat dalil yang banyak untuk satu kasus. Jadi multi dalil itu tidak boleh. Menurut pendapat yang mengatakan demikian. Jadi ada yang mengatakan bolehkah satu case, satu kasus itu banyak dalil atau tidak? Itu khilaf. Boleh. Iya khilaf. Kemudian kenapa? Antum udah baca yang mana? Wakilah. Gimana? Wakilah. Apa itu mau tanya apa?
Wakil apa sih? Enggak. Gimana? Iya, enggak jadi. Ntar aja. Wala subutu binasi jumlatan, juga tidak disyaratkan hukum fare itu harus ditetapkan oleh nas. Jadi kita kiaskan itu harus dasar nas, nggak harus gitu. Ya. Wakila yusyaratu wa yutlabu bil kiasi tafsiluhu. Ya kalau gitu kan berarti kias ini sebenarnya hanya peran pendamping saja. Sebenarnya hukum fare sudah ditetapkan oleh nas. Tapi menurut Qaul Mukhtar nggak disyaratkan demikian. Kenapa kalau menurut Qil kok harus disyaratkan ada nas yang menunjukkan hukum fare? Walau lala ilmu biwurudi miratil jiddi jumlatan lama jazal qiyasu fi taurithi ma'al ikhwah wal ikhwat wal akhwat. Karena kalau tidak ada pengetahuan mengenai hadis yang menyinggung pewarisan jad secara global, maka nggak boleh mengkiaskan pewarisannya dalam kasus ikhwah dan akhwat. Antum ingat kan ada kasus jad wal akhwat. Nanti jadnya diposisikan sebagai ikhwah, adadun minal ikhwah. Kalau nggak ingat ya murojaah lagi silahkan. Waruda istiratu dzalik, pensyaratan semacam ini nggak bisa diterima. Binal ulama aqasu anta alayya haram bil talaq wa dhihar wal ila bihasabi ikhtilafihim fihi. Karena para ulama itu menyamakan anta alayya haram, ya itu dijadikan acuan tolak, dhihar dan ila. Padahal antara tolak, dhihar dan ila itu semua konsepnya adalah beda. Kalau zihar menyamakan dengan ibunya dalam artian dia tidak mau berhubungan badan dengan istrinya karena menganggap istrinya sebagai ibunya. Sedangkan kalau ila memang bertekad untuk tidak mau lagi berhubungan dengan istrinya. Walam yujad fi nasun la jumlatan wala tafsilan, tapi tidak ada rincian semacam itu. Ya, gimana? Ini kan la subutu hukmul fare binasi jumlatan ini secara keseluruhan. Secara global. Jadi secara global. Jadi gini, dalilnya itu umum sehingga bisa memasukkan fare. Jadi nggak perlu subutnya hukum fare dengan nas yang jumlah. Nggak perlu gitu. Nggak, iya, jadi nggak perlu. Jadi untuk melakukan kias, kita tuh nggak perlu ada sebuah dalil yang bersifat global yang nantinya bisa menelan fare. Karena ya, begini. Ya haramun itu bukan dalil yang jumlatan ya? Gimana? Kalau dalil yang anta ya haramun itu bukan dalil yang jumlatan ya? Bukan. Itu tafsilian. Ini bukan gini loh ya. Anta alaiya haramun ini kan ucapan seorang suami. Iya. Nah, tidak ada dalil yang merincikan apakah ini untuk zihar, ila ataupun tolak. Tapi konsep ini dikiaskan kepada hal-hal, diaplikasikan kepada hal-hal ini tadi. Padahal para ulama sendiri itu beda dalam melakukan rincian dalam masing-masing kasusnya. Padahal di sana tidak ada nas yang menyinggung itu secara jumlah dan juga tidak ada yang menyinggung secara rinci. Yang jadi poin di sini adalah untuk melakukan kias, kita itu nggak perlu dalil yang mengafirmasi adanya fare ini sudah tercakup dalam sebuah hukum. Maksudnya nggak perlu dalil tafsili. Iya. Ya, gitu kan? Secara global pun nggak perlu. Oh, alah. Kan yang wakilah pertama, wakilah istarowatu wa itlabu bil kiasi tafsiluhu itu kan harus ada petunjuknya buat pentafsilannya gitu ya. Jadi kalau disyaratkan itu, ya kita harus ada instruksi untuk melakukan kias. Sehingga fungsinya kias itu apa? Nah, fungsinya kias itu untuk melakukan rincian. Jadi kita harus ada dalil dulu yang menyinggung fare. Setelah fare masuk nih dalam masalahnya al-asal umpama, baru kita lakukan kias untuk merinci bagian-bagiannya apa saja. Tapi secara praktikal ulama
melakukan kias tolak, zihar, ilah, ayat anta alaihi haramun gitu. Iya, dengan tanpa adanya dalil yang memasukkan ketiga konsep itu secara global. Anta alaihi haram ini kan spekulatif kan. Maksudnya untuk tolak bisa, untuk zihar juga bisa, untuk ilah juga bisa. Berarti la jumlatan wala tafsilan, berarti bebas aja gimana ya? Iya, sama sekali tidak ada dalil yang menyinggung itu baik secara global ataupun secara rinci. Iya. Tadi itu kok jadi la jumlatan itu gimana? Gimana? I'rabnya. La yujad fihi nasun. La jumlatan. Yang mana sih? La jumlatan wala. Iya. Ya maf'ul mutlak, kenapa? Maf'ul mutlak. Nggak nanya aja. Maf'ul mutlak. Ya. Kemudian walantifa'u nasin au ijma'in yuwafiqul qiyas fil hukmi, tidak disyaratkan juga tidak adanya nas. Jadi tadi kan tidak disyaratkan ada nas dan juga tidak disyaratkan tidak adanya nas. Jadi nggak harus ada nas dulu baru boleh dikiaskan. Enggak, mau ada nas mau nggak ada nas kias tetap boleh. Kenapa? Binaan ala jawazi ta'adudil adillah ala mas'alatin wahidah ala hukmin wahid. Atau nggak perlu disokong oleh ijma. Oh ini harus ada ijma dulu supaya kias ini selaras dengan ijma. Nggak harus. Boleh kias ma muwafaqatihima. Ada keduanya akhirnya kita lakukan kias boleh. Au ahadihima lahu. Atau umpama sejalan dengan nas. Ya nggak masalah. Atau ternyata tidak ada ijma dalam masalah ini. Tapi kita aplikasikan kias untuk menentukan hukumnya. Ya boleh saja. Nggak usah repot-repot. Atas apa? Binaan ala jawazi ta'adudid dalil. Intifa tidak disyaratkan intifa nas gitu. Iya, tadi kan yang pertama tidak disyaratkan ada nas. Juga nggak disyaratkan intifa'un nas. Mau ada dalil, mau nggak ada dalil, tetap bisa melakukan kias. Boleh. Tapi percuma. Cuma nggak sih? Apanya? Kiasnya. Lah kenapa? Ya akhirnya ke dalil. Nanti kalau ya udah. Menurut Kil yustaratu intifa'uhuma, menurut Kil keduanya harus intifa baru boleh kias. Walaupun toh jaza ta'adudud dalil. Kenapa? Karena melihat baru butuh kias ketika tidak ada nas ataupun ijma. Kita nggak perlu pakai kias dulu, orang masih ada nas sama ijma kok. Walaupun toh boleh ta'adudud dalil, cuma kan prioritas kita itu adalah nas dan ijma. Kalau itu sudah cukup, ngapain kias? Nah, itu masuk akal tuh. Nah, jawaban dari Syekh Zakaria Al-Ansari, adilatul qiyas mutlaqatun an istirati dzalik. Loh, mempraktikkan dalil qiyas kan nggak harus disyaratkan ada nas sama ijma. Mutlak saja. Dalil-dalil yang menunjukkan qiyas fakta biru ya ulil absar kan nggak mengharuskan fakta biru ya ulil absar idalam yujadin nas. Idalam yujadin nas kan gitu. Kan nggak begitu. Ya tapi ya udahlah. Apa ente mau bantah Al-Qur'an ente? Bukan itu, enggak saya ngebantah Al-Qur'an. Itu kan pemahaman Syekh Zakaria. Oh, pemahaman ente? Iya, ini enggak pemahaman. Enggak, ini aneh sejalan nih sama Kil. Sejalan tapi sama kan Kil. Secara praktek nanti levelingnya juga akhirnya nggak bisa tuh kalau dibenturkan sama dalil. Yang kita bahas itu aplikasinya, bukan ta'arudnya. Iya paham sih. Ya beda kan? Ya kalau aplikasinya sejalan kenapa harus dibenturkan? Enggak, bukan. Enggak, nanti akhirnya kita perginya ke dalil, enggak pada kias. Loh, emangnya kias bukan dalil? Ya tapi kan dalil yang diprioritaskan pertama. Kemudian dikuatkan dengan kias, nggak masalah kan? Iya boleh sih, tapi ya udah. Yang penting amal deh, yang penting amal.
Gini, saya analogikan, antum bisa melihat bintang dengan teleskop. Dan antum bisa melihat bintang umpama dengan media Google gitu kan. Yang prioritas apa? Ya teleskop. Kalau Google kan bisa aja dari hoax gitu kan. Sekarang antum bisa lihat dari teleskop, ternyata yang di Google itu hoax. Menang mana? Yang menang teleskop. Iya. Ya. Jadi wa'alal awali jaryul asli, jaro al aslu. Jadi berdasarkan pendapat yang pertama, kitab Jamul Jawami itu selaras dengan itu. Lakinau qala bau qablu finas fajaro fi alasani. Tapi dalam masalah nas, beliau memilih dengan konsep yang kedua. Jadi harus ada mansus yang muafik. Ini berarti yang awal tuh kan jarul al asli itu intifa. Intifa dat. Yang kedua ya? Yang keduanya baru istarot. Yang kedua itu isyarat apa coba? Isyarat itu muafik. Iya. Jadi disyaratkan untuk intifaknya nas kan gitu kan. Enggak, yang pertama tuh walal awal istiratul intifai. Itu di Thariqatul Husul. Iya. Oh ya udah. Jadi yang pertama itu sesuai dengan al-aslu, yakni mengenai tidak adanya nas. Terus Alasani yang al-qaulu, kalau yang alasani al-qaulu bil istirat. Kok aneh ya? Hah? Al-qaulu bil istirati, ucapan dengan pensyaratan. Maksudnya gimana? Ini salah apa gimana? Ai istiratul intifa yang awal. Yang awal itu intifa unas. Apa subutuhu binas? Enggak tahu nih, pokoknya istiratul intifa. Kalau istiratul intifa berarti kan yang sani. Ya kalau tapi yang di sini qauluhu alasani al qaulu bil istirati gitu lah. Aneh. Iya, istiratul intifa kan. Iya, kasus yang kedua Imam Tajuddin itu mengharuskan tidak adanya nas, baru boleh melakukan qiyas. Oh. Yang jarol al aslu yang awal tuh gimana? Siapa ya berarti yang ngomong? Kalau al aslu yang awal itu kan berarti kasusnya yang ini, yang subutu binas jumlatan kan, sama sangat dengan Zakaria. Oh berarti yang walak lakinnahu khalafahu qablu siapa itu? Finnasi fajaru fihi alasani. Iya, Imam sebelumnya. Siapa tuh? Imam Tajuddin. Imam Tajuddin itu berbeda dalam masalah sebelumnya mengenai nas. Yakni apa? Beliau itu berpendapat mengenai pendapat yang dua. Jadi waliyakunu al-far'u mansusan bimuafikin. Jadi far'nya itu tidak mansus, tidak senada dengan sesuatu yang muafik. Jadi kan tidak adanya, jadi kan harus tidak ada dalil yang cocok gitu. Baru nanti bisa dilakukan qiyas. Kalau ada dalil yang cocok berarti tidak bisa dilakukan qiyas. Ya nanti coba antum cross-check di Jamul Jawami'nya gimana komentar Imam Tajuddinnya. Waduh, siap. Nanti coba saya buka. Kan ente sudah ini punya ini kan apa? Badrut Tholik ya? Yang ente yang bukan Badrut Tholik. Syarah Sirbini ya? Syarah Sirbini. Ya coba aja antum cek di Syarah Sirbini.
masih bisa dijual, belum dibuka. Masya Allah. Iya. Jual ke Raffi mungkin mau. Siap. Yang keempat adalah ilah. Yang keempat dari arkanul qiyas adalah ilah, dinamakan dengan sifat yang mengumpulkan atau titik temu dari al-aslu dan far'u. Makna dari ilah secara syara adalah ucapan yang menjadi pijakan atas beberapa masalah. Menurut kaul asoh, adanya ilah itu mu'arifil hukmi. Jadi hanya sebatas alamah, hanya sebatas indikator saja. Ya. Jadi makna iskar, ilah itu adalah adanya iskar itu mu'arifun, pertanda amaroh untuk adanya hak keharaman iskar. Sedangkan kalau Mu'tazilah mengatakan mu'athir secara hukum. Berdasarkan kaidah mereka bahwasanya adanya sebuah hukum itu menyesuaikan dengan maslahat dan mafsadah. Menurut Kil, dia mu'asir karena Allah jadikan. Jadi awalnya bukan mu'asir, malah menjadi mu'asir. Menurut Kil lagi, al-ba'id, ya, jadi sebagai pembangkit hukum dan ditolak karena bi'annahu ta'ala la yuba'ithuhu syai'un. Ya, ditolak karena tidak satu pun ya, karena Allah Ta'ala itu istilahnya la Ya bausuh. ini La ya bausuh. Mengutus. tidak menjadikannya sebagai sebuah ba'its. Tidak menjadikannya sebagai pembangkit hukum. Waman aparo minal foka'an habil ba'is aroda kama kola subeki ana ba'ithah lil mukalaf alal imtisal. Maksudnya ba'is itu ya sebagai penyemangat atau sebagai pendorong seorang mukalaf untuk melakukan ketaatan. Mu'tazilah gimana tadi? Apa? Mu'asil bidati fil hukmi binaan ala qaidati min annahu yatba'u al-masal. Jadi dia efek dari zatnya di dalam hukum, tinjauannya kaidah yang masalah apa mafsadah gitu, Tat. Berarti dia tinjauannya di mafsadah maslahah. Jadi gini, ilah itu secara zatiyah ilah itu memberikan efek kepada hukum. Mengacu pada kaidah mereka, hukum itu akan mengikuti nilai kemaslahatan dan kemafsadahan. Terus janggalnya antum gimana? Enggak, nanya aja. Ya udah dijawab. Iya. Enggak, jadi memberi efek tinjauannya dia masalah mafsadahnya itu dilihat. Iya. Ikutnya jadi nanti kan ke masalah mafsadahnya. Betul. Betul. Jadi kan mereka mengatakan barometer untuk menentukan masalah dan mafsadah itu akal gitu. Iya, enggak masuk akal. Ya, terus. Mabuk mafsadah ya? Enggak kayaknya. Ya, emang mabuk nggak mafsadah? Enggak kayaknya. Barseso itu sampai bunuh, zina gara-gara mabuk? Bukan. Mabuk dulu. Iya kan konsekuen. Iya, tapi kan bukan dari mabuknya. Ya kan dari mabuknya. Dia kan bunuhnya kan ada dia mikir, oh gue udah kayak gini nanti gue bakal gimana. Akhirnya dibunuh bukan karena mabuknya. Maksudnya? Emangnya kalau nggak mabuk bakal bunuh? Iya, karena zinanya tuh, bukan karena mabuknya. Dan zinanya karena apa? Iya lah, enggak maksud aneh. Seandainya misal dia nggak terakhir ngerti dosa apa enggak, dia mabuk aja nggak ada masalah, Tat. Kenapa nggak ada masalah? Orang mabuk itu kan tidak bisa mengontrol gerak-geriknya. Iya, nggak maksudnya. Sekarang gini, ada orang mabuk terus jalan di jembatan, terus jatuh ke bawah, mafsadah nggak? Buat dirinya, buat orang lain enggak ya? Lebih buat diri sendiri lah, mafsadah bunuh diri kok. Oh ya, ya udah. Gimana nggak mafsadah?
Ya. Ya udah. Wal asal Berarti tergantung halnya lah. wal asal anna hukmal asli al qauli bi anna al ma'arif sabitun biha la binas. Menurut qaul asal hukum asal mengacu bahwasanya ilah itu adalah mu'arif, itu hukum asal juga sabit dengan adanya ilah. Jadi wala taqrabu sholata wa antum sukaro, yang menyebutkan hukum haram pada sholat itu apa? Ya atas dasar iskar itu sendiri. Hanafiah berkata, loh ya enggak. Haramnya itu ya karena dalilnya Allah yang mengharamkan. Bukan karena iskarnya. Kulna lam yufidhu biqaidi kauni mahali aslan yuqasubi alladhi al-kalamu fihi. Wal mufid lahu al-illatu. Li'annahu mangsya'u ta'diyah al-muhaqiqah lil qiyas. Fal murad bisubutil hukmi biha ma'rifatuhu. La annaha mu'arifah lahu. Gini loh ya, dalil itu tidak akan menjadi sebuah nilai subut atau tidak akan menjadi sebuah nilai untuk menjelaskan hukum asal. Dengan acuan apa? Karena sebenarnya yang namanya dalil itu kan adalah sebuah konten yang merupakan tempat untuk pembahasan asal yang menjadi acuan kiasnya. Yang justru menjadi indikasi adanya hukum itu ilahnya, bukan dalilnya. Dalil, petunjuk, ya, dalil, itu kan membawa konten yang menjelaskan mengenai al-aslu sebagai acuan kias itu, di sana ada hukum haramnya. Tapi hukum haramnya ini apakah berdasarkan dalil itu? Ya berdasarkan ilahnya. Al-mufid lahu al-illah. Kenapa al-mufid lahu al-illah? Karena dasar atau titik yang memungkinkan untuk melakukan kias itu ya berasal dari adanya ilah. Ya. Nah, Iya, di sini artinya apa? Kenapa? Takdiyah di sini artinya apa? Takdiyah itu kan artinya melewati atau menyebar. Jadi dasar adanya penyebaran yang bisa ditakkik dengan kias itu apa? Ya ilah itu. Yang perlu diingat dengan subutul hukmi di sini adalah ma'rifah. Kita mengetahui adanya hukum haram pada khomer itu kan karena konsep iskarnya, bukan mu'arifahnya. Bedakan antara ma'rifah dan mu'arifah. Mu'arifah tuh hukumnya. Mu'arifah itu menunjukkan kepada hukum. Tapi kalau ma'rifatul hukmi kita mengerti hukum. Kita mengerti hukum itu atas dasar apa? Atas dasar ilah. Atas dasar mu'arifah. Atas dasar ma'rifah. Ya kan? Gini. Kalau untuk aslu adanya hukum itu ilah bersifat ma'rifah. Fal murad bisubutil hukmi bihi. Aslunya. Untuk aslunya sifatnya ma'rifah. Tapi kalau ke far'unya mu'arifah. Iya, paham. Beda kan? Karena mu'arifah itu kan berarti dia sebagai penunjuk. Gitu. Jadi kita tahu hukum pada far'u ini atas dasar apa? Atas dasar ilah. Tapi kalau ma'rifah itu gimana? Kita mengenal adanya hukum pada aslu. Ya, kita mengenalnya itu dengan media apa? Dengan media adanya ilah. Ilahnya itu bukan sebagai petunjuk, tapi sebagai media untuk kita mengerti hukum yang terdapat pada al-aslu. Ilah itu bukan petunjuk, tapi sebagai media. Bedanya apa lah? Kalau mu'arifah, berarti kan ilah itu berperan aktif untuk menunjukkan hukum. Oh iya. Kalau ilah itu kayak simbol. Iya. Ilah itu simbolnya. Yang menunjukkan kepada simbol itu mu'arifah gitu.
Kalau dalam kasus far'u, berarti kan acuan hukum berpijak pada apa? Berpijak pada ilah. pada mu'arifah. Nah Iya, iya, pada pada ilah ilah. itu kan. Nah, Nah, tapi dalam kasus al-aslu, penggunaan ilah ini hanya sebagai media kita untuk mengerti hukumnya. iya, ini hukum. Enggak lah, kan hukum dulu baru dicari medianya. Loh, Ini ya. Apa ya? emang nggak bisa bersamaan? Ya misalkan sholat wajib. Ya, kalau sholat Itu emang nilainya itu ta'abudi, Pak. Ya iya. memang beberapa kasus itu diketahui dulu hukumnya, baru diketahui ilahnya. Ya, contohnya apa sih yang diketahui dulu hukumnya baru ilahnya apa contohnya? Zakat. Apa? Zakat kali. Zakat. Emang zakat itu Makanan apa pokok. ilahnya? Zakat makanan pokok maksudnya. Iya, Zakat ilahnya apa coba? kurma. Zakat kurma kan kutul balad. Kut. Salah, bukan kutul balad. Kut. Nah, itu alasan kewajiban zakat. Pada Hah? enggak ada sih. Yuk, wajib aja terus cari ilatnya. Itu gimana? Saya agak bingung nih. Berarti kan ada. Iya. Alasannya makanan pokok. Kurma itu jadi wajib zakat karena makanan pokok. Berarti makanan pokok itu yang mewajibkan zakat. Iya, tak. Apa karena kita mengerti, oh ini makanan pokok, akhirnya kita wajib menzakati itu? Hah, bedanya apa lah? Ya beda dong. Kalau kita Karena katakan makan. dia, Mm-mm. ini loh ya, kan kalau bahasa mu'arifah, berarti kan dia punya andil untuk menyingkap hukum. Maksudnya dia itu berperan aktif untuk menyingkap hukum. Kalau sebagaimana dalam kasus far'u kan. Kayak contoh ini umpama beras. Beras kenapa wajib zakat? Ya karena dia makanan pokok. Nah, konsep makanan pokok ini akan menguak hukumnya bahwasanya dia wajib disakati. Kan begitu. Mm-mm. Dalam kasus al-aslu ya, adanya ilah, katakan. Adanya ilah itu adalah adanya hukum asal, adanya kewajiban zakat. Apa sih biasanya di hadis itu disebutkan bur ya, gandum. Gandum, kurma. Adanya kewajiban zakat pada gandum dan kurma itu adalah bisa kita ketahui nilainya dengan adanya nilai dia sebagai makanan pokok. Nah, jadi ma'rifatul hukmi, ma'rifatul wujubi zakah, di sana dengan kita mengerti bahwasanya dalam gandum dan juga kurma itu terdapat nilai kutnya. Tapi ketika ditanya, apakah kut ini yang akan menunjukkan hukum? Apakah Iya. kut ini yang menguak hukumnya? Bukan, dia bukan mu'arifahnya. Terus apa Kalau mu'arifahnya? mu'arifah itu gini, kita nggak tahu hukumnya, karena ada ilah kita tahu hukumnya. Ya itu di farak kan. Antum main bilang di faraknya kan. Gimana? Antum mau bilang itu di faraknya kan. Iya, yang di faraknya. Tapi bedanya gini. Aneh mulai ngerti. Kalau di faraknya kita nggak tahu hukumnya, maka kita cari ilahnya. Nah, Maka betul. ada sebutan mu'arifah. Tapi kalau di Betul. dalam asalnya kita udah tahu Kita hukumnya. ngerti. Ya kita ngerti hukumnya, kita ngerti ilahnya juga. Makanya namanya ma'rifah. Apa sebutan ininya, istilah kitanya? Apa ya? Ya. Karena kan si ilah itu tidak berperan langsung untuk menyingkap hukum. Iya, paham nih.
karena di situ dia jadi hukum asalnya, karena udah ada hukumnya dulu dong. Atau sejalan bareng lah, boleh lah antum bilang. Sejalan bareng. Apa namanya? Namanya apa? Iya itu. Tadi kan bisa kita pahami mu'arif. Gimana cara menjelaskan itu? Ma'rifatul hukmi. Artinya. Gini. Ini ilah. Ilah ini akan mu'arifah kepada hukum fara. Karena hukum fara ini sebelumnya tidak diketahui, kan gitu. Betul. Nah, bagaimana dengan hukum asal? Ya, hukum asal ini ya, kita bisa mengerti hukum asal ini. Jadi ma'rifatu hukmil asli. Jadi hukmal asli itu bisa kita katakan subutul ma'rifatul hukmil asli itu biillah. Maksudnya biillah itu apa? Ya, binya ini ya berarti bersamaan dengan adanya ilah, ya bisa begitu. Sama mirip-mirip loh. Ya memang, cuman kan begini, yang dimaksudkan dari yang bersamaan itu bukan dia yang menjadi acuan untuk menyingkap hukum asalnya. Ya dia terlahir lah, ibarat si ilah itu terlahir dari hukumnya. Kok bisa gitu bilang? Ilahnya justru terlahir dari hukumnya, malah janggal kalau gitu. Lah, tapi kan dia gimana dong? Kita mau bilang, oh hukumnya terlahir dari ilah. Terintegrasi dengan ilahnya. Berintegrasi nih. Terhubung. Iya. Ya. Ya, berarti nggak apa pentingnya ilah di situ, Tat? Apa pentingnya ilah pada al-aslu? Iya. Pentingnya ilah pada al-aslu apa? Kepada dirinya al-aslu ya, bukan kepada faraknya ya. Ma'rifatul hukmi. Ya udah. Yo kita. Ya kalau ini mudahnya pada Khomer ya. Khomer ini iskar. Dengan iskar ini kita tahu apa? Ya kita bisa tahu kalau umpama Khomer ini ternyata tidak layak dikonsumsi gitu secara syarat. Iya, tapi kan dia sebagai fondasinya loh, Tat. Sebagai fondasinya. Iya, apa kamu sebagai sumbernya, sumber hulunya, hilirnya bisa bilang kayak gitu ya. Hilirnya sama aja. Kenapa kok? Iya. Misalkan Iya. Maksud antum kalau antum dekati dengan konsep kias tinggal dibalik aja kalau kayak gitu kan? Iya. Ya kalau gitu coba aslunya bukan Khomer, aslunya yang lain kan gitu juga nanti konsepnya. Ya, makanya, iya memang. Tadi saya punya ini si ilah tuh terlahir dari hukumnya kalau dalam al-aslu. Lebih enak kayaknya sih, nggak tahu. Cuman ya nanti kelemahannya kalau ilah terlahirkan dari hukumnya al-aslu, seolah-olah kita mencari alasan dari hukum tersebut. Oh iya. Ya. Berarti kayak alasan dicari-cari. Tuhan, Tuhan nggak punya alasan. Iya. Itu kan akidah. Loh, emangnya ini kan Thariqatul Mutakalimin, Pak? Oh iya lupa. Siap. Ilah itu kalau nisbahnya untuk fara adalah untuk mu'arifun lil hukmi. Begitu. Tapi kalau nisbahnya untuk al-asl adalah ma'rifatul hukmi. Untuk mengenal hukum. Tapi bukan untuk mengarahkan kepada hukum. Karena hukum itu tidak ya berarti kan begini, karena memang hukum itu tidak ditetapkan oleh ilah. Sabit ini kan maksudnya ma'rifah, bukan isbat. Isbatnya dari Allah. Ya. Berarti kan Hanafiyah ini maksudnya sabitun binas ini kan berarti ma'rifah juga.
Ini kata Hanafiyah. Loh. Wakila nih ya Yang al-ba'isu dimaksudkan dengan subut di sini kan ma'rifah kan? Ya. Atau jangan-jangan ini perbedaan istilah, Kak. Sepertinya perbedaan istilah. Yang dimaksudkan sabit dari Syafi'iyah itu ma'rifah. Sedangkan kalau Hanafiyah maksudnya sabit itu yang menentukan hukum. Yang menetapkan hukum. Karena dia dikatakan mufidun lil hukmi. Jadi orientasi Hanafiyah sabit itu mufidun lil hukmi. Sabit dari Syafi'iyah itu ma'rifatul hukmi. Jadi perbedaan istilah sehingga terjadi ketidaksepemahaman gitu. Oh, siap. Ya, kita lanjutkan besok insyaallah jam 1 siang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.